Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Hasananda dari Ekonomi Pembangunan NPM 10090219131. Eh, di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya, yaitu komunikasi bisnis untuk pemenuhan nilai UAS, yaitu 50% dari mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, saya di sini akan mempresentasikan tentang dessert box, bisnis dessert box. Nah, lalu apa itu bisnis dessert box gitu ya? Dessert box ini adalah sebuah makanan yang sesudah makan besar lalu ada atau makanan yang di kotak itu yang dibuat untuk makanan-makanan sehat lah gitu ya. Nah, kenapa saya memilih dessert box ini gitu? Karena salah satu bisnis yang sedang viral gitu, yang sedang diminati di akhir-akhir ini gitu. Nah, hanya saja tidak semua dessert ini gitu banyak yang sehat gitu. Kadang dengan beberapa kalori atau kandungan-kandungan yang lebih tinggi gitu membuat entah itu gemuk atau gimana gitu ya, nggak sehat intinya. Nah, saya di sini hadir dengan dessert box yang sehat gitu, di mana bahan utamanya adalah buah-buahan gitu. Bisa bisa diingat kembali gitu bahwasanya buah-buahan itu pada dasarnya itu sehat kan, tidak ada yang tidak sehat gitu. Maka dari itu saya memilih buah-buahan ini untuk menjadi bahan dasar dari dessert box yang akan saya jual begitu. Nah, terus di sini ada produk. Lalu dessert box itu apa gitu kan? Nah, sebenarnya pada umumnya ada beberapa yang membedakan gitu dari produk saya dengan produk yang lain gitu. Di mana ketika produk yang lain itu menggunakan beberapa bahan yang bisa dikatakan ya kurang sehat ataupun eh, banyak diminati gitu orang-orang lain gitu. Nah, sebenarnya saya juga tidak apa namanya tidak tidak terfokus kepada hal itu gitu. Karena fokus saya adalah membuat dessert yang sehat gitu. Bagaimana caranya gitu. Nah, dengan adanya perubahan ini seperti buah-buahan ini gitu. Dessert box dengan berbahan utama buah-buahan gitu kan. Sebenarnya tidak apa banyak juga yang di luar sana gitu yang menggunakan buah-buahan. Tapi apa sih yang menjadi pembeda dari dessert box yang saya luncurkan gitu? Nah, yaitu dengan membuat membuat apa buah-buahan ini menjadi salah satu buah-buahan yang segar gitu kan. Kebanyakan mungkin bisa jadi kebanyakan orang itu yang menjadikan buahnya itu sudah lama ataupun yang apa namanya ya yang lama-lama gitu yang sudah lama belum segar. Nah, kalau saya dibuatnya ketika baru beli dari supermarket atau dari pohonnya langsung gitu. Saya jadikan di shootbox ini begitu teman-teman. Nah, kemudian selain di shootbox juga saya apa namanya menjadikan membuat ada satu produk lagi yaitu minuman gitu, di mana minuman ini minuman sehat seperti energen dan lain-lain gitu ya. Cuman ini adalah berbahan baku dari susu serta tidak lupa lagi buah-buahan gitu, karena itu semacam minuman ya buah-buahan gitu dengan dicampur yogurt, terus ada mangga, ada agar-agar dikit gitu. Nah, dengan kalori yang rendah gitu ya. Nah, minuman ini saya buat sengaja untuk mengundang mengundang konsumen gitu, di mana tidak saya perjualkan gitu. Minuman ini saya berikan untuk yang membeli dessert ini gitu. Jadi buy one get one. Itu membuat
salah satu promosi dari saya sendiri gitu untuk bisnis ini gitu. Nah, untuk media iklannya sendiri, saya menggunakan gitu media sosial dan iklan gitu ya. Ya, media sosial yang iklan yang menggunakan media sosial begitu. Kami juga menggunakan namanya metode friend to friend menurut saya ya. Jadi ketika ada teman yang beli, lalu si teman yang beli itu merekomendasikan ke temannya sendiri untuk membeli dari saya gitu di setnya. Jadi itu merupakan metode dari saya gitu yang sudah dipakai bertahun-tahun untuk bisnis gitu, teman-teman. Nah, kemudian anggaran modal awalnya berapa sih gitu. Nah, modal awal anggarannya adalah dari modal awal ini gitu. Yang pertama ada perlengkapan gitu. Perlengkapan bisa kurang dari 25 juta sebenarnya. Karena saya membawanya adalah membawa pahit-pahitnya aja gitu, membawa yang sekiranya nanti kalaupun ya harganya bisa mahal ataupun gimana gitu. Nah, mungkin terperinci di sini perlengkapannya itu seperti freezer, kulkas, blender, meja etalase, gitu, kursi dan meja, mixer, panci dan alat masak lainnya gitu. Nah, itu udah hampir habis 24.900 gitu. Dan ya biaya produksinya gitu, seperti bahan-bahan dan lain-lain gitu. Itu mungkin bisa habis eh, nyentuh 4,5 gitu ya, 4,9 gitu. Nah, lalu mengapa saya bulatkan menjadi 5 juta ini gitu? Karena eh, tidak ada yang tidak bisa saya prediksi gitu sebelumnya. Jadi bisa kemungkinan gitu nanti ketika saya membuat sesuatu gitu pasti ada ke budget ataupun keuangan yang kurang gitu. Dengan harga-harga yang sudah saya prediksi sebelumnya, bisa jadi setelah saya prediksi harga itu naik atau turun. Jadi saya tidak tahu gitu pasnya berapa. Makanya saya bulatkan terhadap kepada ini gitu. Baik kepada 5 juta atau 25 gitu. Lebih ke dilebihkan ya. Karena takutnya seperti itu gitu. Nah, lalu biaya iklan atau promosi ini ada di 3.500.000 gitu. Mengapa saya besar sekali menganggarkannya? Sebenarnya tidak besar ya untuk biaya biaya promosi iklan ini. Kita cukup menyewa ataupun menghubungi atau mengendorse selebgram atau tiktokers gitu ya. Kita memberikan dessert ini untuk dimakan dan di-review, lalu mereka iklankan begitu. Nah, lalu ngomong-ngomong tentang anggaran awal ya, totalnya lebih dari 33 gitu. 33.500.000 gitu. Nah, sebenarnya ini bisa dikerucutkan gitu. Jika target pasarnya itu bukan para perusahaan gitu, para wirausaha gitu. Sebenarnya bisa diitukan ya, bisa dikecilkan gitu. Kalau misalkan di-setnya untuk anak-anak kecil. Nah, ini kan di-setnya untuk para pengusaha yang selalu ada meeting setiap hari gitu kan. Nah, di sini juga sebenarnya saya juga ada membuat paket-paketan seperti itu gitu untuk paket meeting, untuk paket pertemuan ini, itu dan segala macam. Hanya saja untuk saat ini masih belum terrealisasikan gitu karena mengingat sekarang kan meetingnya juga masih online ya dan ya kemungkinan tidak butuh bisa gitu untuk ketemuannya gitu karena kan online. Nah, rencana di kedepannya mungkin akan saya adakan gitu karena sekarang kan sudah masuk ke offline gitu. Nah, itu saja teman-teman yang saya presentasikan. Semoga presentasi ini memberikan pelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata salah. Yang benar hanya milik Allah, yang salah dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.